Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria di kota Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Kondisi korban memburuk karena sesak nafas. Istri dan anak korban juga positif COVID-19 dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Petugas berupaya mengevakuasi jenazah pria lansia yang meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumahnya di Luiliang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejak hasil tes swab antigen positif COVID-19, pria ini memilih isolasi mandiri di rumahnya karena tanpa gejala. Sedangkan istri dan anaknya yang juga positif dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Namun 3 hari menjalani isolasi mandiri di rumahnya, kondisi korban memburuk dan mengalami sesak napas. Istri sama anak itu dirawat di RSUD. Setelah itu perawatan mungkin suami itu termasuk OTG. Setelah di antigen ternyata dia positif. Di isoman mandiri, terserang sesak, gejala sesak mungkin ya pada saat itu konfirmasi ke puskesmas belum menjemput untuk dievakuasi ke RSUD, keburu alhamdulillah meninggal. Jenazah akhirnya dilakukan pemulasaran oleh petugas sesuai protokol kesehatan. Jenazah sempat disolatkan oleh warga sebelum dimakamkan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan. Seorang pasien COVID-19 di Jombang, Jawa Timur nekat kabur dari rumah sakit dengan kondisi infus masih terpasang di tangannya. Setelah pencarian, pasien ditemukan petugas berada di rumahnya. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas mendatangi rumah pasien COVID-19 Sulasmi, warga desa Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Wanita 53 tahun ini ditemukan petugas di rumahnya setelah dinyatakan hilang dari RSUD Ploso, Jombang, tempatnya dirawat. Ironis, wanita ini kabur dengan kondisi tangan masih tertancap selang infus. Petugas pun langsung membujuk Sulasmi untuk kembali ke rumah sakit karena didiagnosa positif COVID-19 dan khawatir dapat menularkan virus COVID-19. Ploso, nah mengabari sini juga tahu kalau melarikan diri, tetangga kamu melarikan diri gitu. Kira-kira jam 5:30 gitu. Itu keadaannya pas pulang itu ada apa aja Pak di badannya Pak? Itu tadi naik vektor ya. Tadi naik vektor. Ya, vektor itu kan di badannya masih ada infusnya juga. Ini tidak ketemu, akhirnya dikomunikasikan dengan puskesmas setempat, dengan kepala desa tempatnya tinggal ya sesuai dengan KTP. Ternyata benar yang bersangkutan istilahnya pulang paksa ya. Hasil kesepakatan pihak rumah sakit, Sulasmi diizinkan isolasi mandiri di rumahnya. Namun RSUD Ploso meminta bantuan 3 pilar desa untuk mengawasi Sulasmi. Warga pun diimbau jika mengalami gejala terpapar virus corona untuk menjalani protokol kesehatan ketat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. 2 orang karyawati bank di Bondowoso, Jawa Timur ditemukan tewas di kantor tempatnya bekerja. Saat olah TKP didapati genset dalam kondisi menyala. Diduga kedua korban tewas keracunan genset yang dinyalakan saat listrik padam. Dua orang karyawati bank ditemukan tewas di dalam kantornya di pinggir jalan utama Kecamatan Nuringin, Bondowoso, Jawa Timur. Tewasnya kedua korban diketahui saat karyawan masuk kantor Selasa pagi. Tubuh korban ditemukan terlentang di sudut ruangan kantor, didapati genset dalam kondisi menyala. Dugaan awal, kedua korban tewas akibat keracunan genset yang dipasang di dalam ruangan karena listrik di lokasi padam pada Senin malam. Itu kami datangi TKP dan melakukan olah TKP, dan untuk selanjutnya kita akan dalami. Ada berapa orang korban dan? Ada 2 sementara ini. Kira-kira penyebab? Belum tahu, nanti kita dalami.
Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap penyebab pasti dari kematian kedua korban. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan pria selingkuhan istrinya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara mengaku terpengaruh minuman keras. Sebelum dibunuh, pelaku sempat bertengkar dengan korban karena retaknya rumah tangga dipicu perselingkuhan. Karena korban melawan, membuat pelaku emosi menganiaya dengan benda keras. Heri Juwana dalam pemeriksaan di kantor polisi mengakui sebelum menemui Lukman Hakim dan melakukan pembunuhan di Deblut Sundoro Tebing Tinggi, mengaku sudah minum tuak. Heri juga mengaku sebelumnya tidak berniat membunuh korban, namun hanya menanyakan hubungan asmaranya dengan istrinya, Susi. Korban yang berusia 28 tahun selain mengakui perselingkuhannya dengan istri Heri Juwana, juga melawan ucapan Heri hingga membuat Heri emosi. Saya kalau mabuk alkohol, saya ke rumah Tompel menanyakan apa itu Pak, ya bilangnya dia mainkan istri saya. Terus? Jadi dia keadaan tidak sadar lah, karena pengaruh alkohol saya emosi Pak. Dia apa ya Bang? Ya saya pukulin pakai tangan, berantem main berdua Pak. Terus? Dari hasil pemeriksaan polisi, Heri cemburu karena korban telah merusak rumah tangganya. Sebelum membunuh, Heri telah melukai korban hingga tak sadarkan diri dan baru dibunuh dengan benda keras. Aku dipukul pakai linggis ke bagian kepalanya, sehingga mengakibatkan kematian. Motif perkelahian itu apa? Ya cemburu, kayaknya cemburu. Sebelumnya Lukman Hakim ditemukan tewas dengan luka di bagian wajah dan kepala dan ditemukan tali yang tergantung. Lukman sempat disangka bunuh diri, namun hasil penyelidikan polisi, korban tewas akibat pembunuhan. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap Susi selingkuhan korban beserta suaminya Heri yang membunuh. Susi diduga menutupi perbuatan yang dilakukan suaminya pada pria selingkuhannya. Kedua tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Seorang hakim pengadilan negeri didapati berduaan dengan teman wanitanya di ruang karaoke. Keduanya digerebek oleh suami dari wanita teman kencan hakim tersebut. Hakim Sabaru Zendrato yang bertugas di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara, digerebek saat sedang berkaraoke dengan teman wanitanya. Seorang pria yang diduga suami wanita tersebut nampak emosi. Penggerebekan dilakukan sang suami dengan membawa keluarga besarnya. Sempat terjadi keributan sebelum akhirnya diamankan pihak keamanan. Kasus dugaan perselingkuhan antara oknum hakim dengan wanita LH pengelola kantin di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini berawal dari kecurigaan sang suami. Tanpa izin, LH meninggalkan rumah. Sang suami mengikutinya hingga mendapati sang istri sedang berduaan dengan pria lain di ruang karaoke pada sebuah pusat perbelanjaan. Pada kasus ini, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah membentuk tim untuk menyelidikinya. Hari ini, Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menunjuk tim untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan video yang beredar atas diri Saudara Bapak Sabaru Zendrato, Sarjana Hukum Magister. Meski videonya telah viral, namun pihak Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum menerima aduan kasus ini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Menyebarkan berita bohong, seorang pemuda asal Kota Batu ditangkap polisi. Pelaku mengaku sebagai korban kecelakaan akibat kebijakan pemadaman lampu penerangan jalan saat PPKM darurat. Foto penuh luka ini viral di media sosial Facebook setelah diunggah oleh Aji Satrio, pemuda asal Malang, Jawa Timur yang mengaku menjadi korban kecelakaan.
Aji mengaku ditabrak motor setelah situasi jalan raya gelap total akibat kebijakan Pemkot Malang yang memberlakukan pemadaman penerangan lampu di jalan protokol selama masa PPKM berlangsung. Aji juga menyebut tidak berobat ke rumah sakit karena takut akan di-COVID-kan. Pasca viral di media sosial, polisi langsung melacak keberadaan Aji di rumahnya di Kota Batu. Namun betapa terkejutnya, Aji ternyata dalam kondisi sehat. Ia mengaku hanya iseng mengunggah foto lama dirinya. Aji Prasetyo Utomo menyampaikan permohonan maaf terhormat Kapolresta Kota Malang dan Wali Kota Malang Bapak Siti Aji atas postingan di Facebook saya semalam. Itu hanya rekayasa, fotonya udah tanggal 24 Mei, tapi saya posting kembali seakan-akan itu kecelakaan semalam karena pemadaman lampu. Karena kita menerima postingan seperti itu, kita sebagai anggota kepolisian langsung melaksanakan jemput bola terhadap korban yang kita duga korban kejadian tersebut. Tetapi pada saat kita sampai di sana, ternyata apa yang dilakukan, apa yang jadi diposting hanyalah bohong semata, hanya untuk mencari sensasi. Warga diimbau untuk tidak mengunggah konten hoax di media sosial. Selain itu, warga juga diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, seorang penjual bubur divonis denda 5 juta rupiah karena dianggap melanggar aturan PPKM darurat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara pemilik usaha bubur telah meminta pembelinya makan di tempat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya memutuskan Salwa, seorang penjual bubur, membayar denda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM darurat. Pria berusia 28 tahun ini sebelumnya terjaring razia operasi justisi saat melayani 4 orang pembeli. Seharusnya penjual bubur ini tidak melayani pembeli bubur makan di tempat, namun saat razia terdapat pembeli yang sedang makan di tempat. Salwa merupakan penjual yang bekerja pada Endang Uloh, pemilik usaha. Endang juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang justisi pelanggaran PPKM darurat. Masih melayani gimana? Ada yang beli 4 orang. Kata saya, maaf jangan makan di sini. Karena ini saya ada gitu. Ya yang belinya ngewel terus gitu. Ngewel terus. Belinya gitu. Tapi udah dikasih tahu itu. Ya udah dikasih tahu. Kenapa juga masih dilayani gitu, Kang? Ya ada kan namanya juga pembeli ya ngewel. Jadi terpaksa dilayani gitu ya? Iya gitu. Akhirnya pada makan di sana. Makan di sana. Aturan makan dibawa pulang berlaku bagi penjual makanan dan rumah makan selama PPKM darurat Jawa dan Bali. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono melaporkan. Jual obat ivermectin di atas harga eceran tertinggi hingga Rp475.000. Polda Metro Jaya menangkap pemilik toko di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Segap